Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM S1S1-19012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab mengenai proses evaluasi tengah semester yang telah diberikan pada mata kuliah data mining. Nah, yang dimana tugasnya itu adalah disuruh memilih 3 subjudul materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah data mining ini. Nah, kemudian langsung saja di sini saya akan membahas 3 submateri yang telah dipelajari. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu data mining. Nah, data mining itu merupakan proses penggalian data untuk menemukan sebuah pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat khususnya bagi pemilik suatu bisnis. Kemudian contohnya itu seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Nah, apa sih itu tujuan menggunakan data mining ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk membuat keputusan berdasarkan kumpulan data yang sangat besar. Nah, di sini saya akan mengambil sub pertama yang saya ambil itu adalah mengenai data processing. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu data. Nah, kata data itu berasal dari bahasa Latin. Nah, ini merupakan bahasa jamak dari datum, tapi data itu biasa digunakan sebagai istilah tunggal. Nah, datum atau tunggal dan data atau jamak itu, jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan yaitu data merupakan kumpulan dari suatu fakta dari angka-angka, dan data itu juga merupakan bahan mentahan yang akan diolah oleh suatu komputer. Nah, terdapat suatu contoh yaitu di sini terdapat nama siswa, nilai yang diperoleh dalam ujian. Nah, penunjukan karyawan, alamat, jumlah, tarif, angka penjualan atau apapun yang diinput ke komputer adalah bisa dikatakan itu semua adalah data. Nah, bahkan gambar, foto, bagan, atau peta pun dapat diperlakukan sebagai data. Nah, komputer itu akan memproses data dan menghasilkan output atau hasil. Kemudian, apa sih itu data processing? Nah, data processing ini merupakan setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada data, baik dengan cara otomatis maupun tidak, seperti pengumpulan, perekaman, pengaturan, penyimpanan, adaptasi, ataupun perubahan untuk mengubahnya menjadi informasi yang sangat berguna. Kemudian di sini terdapat 2 jenis data. Yang pertama ada data numerik dan data karakter. Nah, yang dimana data numerik itu merupakan data yang dipresentasikan dalam bentuk angka yang dikenal sebagai data numerik. Nah, ini tuh termasuk dari 0 sampai 9 digit, titik desimal, tanda dan huruf E atau D. Nah, di sini yang kedua itu data karakter. Nah, data string itu terdiri dari urutan karakter. Nah, karakter itu dapat berupa abjad, angka, atau spasi bahasa Inggris juga. Nah, ruang yang memisahkan 2 kata juga merupakan sebuah karakter. Nah, di sini data string itu selanjutnya dibagi menjadi 2 jenis, yang dimana yang pertama itu ada namanya data abjad dan data alfanumerik. Kemudian ada sebuah atau sesuatu yang memungkinkan bahwa gambar, bagan, dan peta itu dapat diperlakukan sebagai data. Kenapa? Karena di sini pemindai itu biasanya digunakan untuk memasukkan jenis data. Nah, penggunaan umum dari data ini tuh ditemukan di kartu tanda penduduk atau di KTP. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai siklus pemrosesan data. Nah, pada siklus pemrosesan data ini, setelah kita mengumpulkan data, maka akan diproses untuk mengubahnya menjadi informasi yang lebih berguna. Nah, data ini itu diproses lagi dan lagi sampai diperoleh hasil yang sangat akurat. Nah, ini tuh disebut dengan siklus pemrosesan data. Karena pengolahan data itu merupakan kegiatan yang sangat penting dan melibatkan perencanaan yang sangat hati-hati. Di sini tuh biasanya kegiatan pengolahan data itu melibatkan 3 kegiatan dasar, yang dimana yang pertama itu input, processing, dan output. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bagian dari input, pemrosesan, sama output itu. Nah, yang pertama itu ada namanya input. Nah, input ini merupakan proses di mana data yang dikumpulkan diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh suatu komputer. Nah, ini itu juga merupakan langkah yang sangat penting karena hasil keluaran yang benar sangat tergantung pada data masukan pada langkah input. Aktivitas berikut itu dapat dilakukan menjadi 3. Yang pertama verifikasi, kedua pengkodean, dan yang ketiga itu penyimpanan. Yang pertama akan kita bahas itu adalah
verifikasi. Nah, pada verifikasi ini data yang dikumpulkan diverifikasi untuk menentukan apakah data tersebut sudah benar dan sudah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data yang dikumpulkan dari semua siswa yang muncul di dalam ujian universitas diverifikasi. Jadi di sini jika terjadi sebuah kesalahan dalam data yang dikumpulkan, maka data tersebut akan dikumpulkan kembali. Terus yang kedua ada yang namanya pengkodean. Nah, data yang diverifikasi di pengkodean atau diubah menjadi bentuk yang dapat dibaca mesin sehingga dapat diproses oleh suatu komputer. Kemudian yang ketiga ada namanya penyimpanan. Nah, pada penyimpanan ini itu data disimpan pada penyimpanan sekunder yang menjadi file atau menjadi suatu file. Data yang tersimpan pada media penyimpanan ini akan diberikan kepada program sebagai input untuk diproses. Kemudian yang kedua ada namanya pemrosesan. Nah, dalam istilah pemrosesan itu menunjukkan teknik manipulasi data aktual sebagai mengklarifikasi, menyortir, menghitung, meringkas atau membandingkan dan lain-lain yang mengubah data dari informasi. Di sini terdapat 4. Yang pertama kita mengklasifikasikan, yang kedua ada storing, yang ketiga ada namanya calculation, dan yang keempat ada namanya summarizing. Nah, yang pertama klasifikasi. Nah, klasifikasi ke dalam kelompok dan subkelompok yang berbeda sehingga setiap kelompok atau subkelompok data dapat ditangani secara terpisah. Terus yang kedua ada namanya storing. Nah, dalam storing ini adalah data tersebut itu akan disusun menjadi suatu urutan sehingga dapat diakses dengan sangat cepat seperti dan bila diperlukannya. Terus yang ketiga namanya calculation. Nah, calculation ini merupakan operasi aritmatika dilakukan pada data numerik untuk mendapatkan hasil yang diperlukan. Misalnya nilai total setiap siswa yang akan dihitung. Kemudian yang keempat namanya summarizing. Nah, ini merupakan data yang diproses untuk mewakili dalam bentuk ringkasan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya output. Nah, setelah menyelesaikan langkah pemrosesan, kemudian output ini akan dihasilkan. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagian besar ini output itu akan disimpan pada media penyimpanan untuk digunakan oleh pengguna nantinya. Nah, pada langkah keluaran, kegiatan itu dapat dilakukan. Yang pertama ada namanya retrieval, conversion, sama communication. Yang pertama itu theoretical. Output itu akan disimpan pada media penyimpanan, dapat diambil setiap saat kapan saja pun itu. Nah, ada juga yang namanya conversion. Nah, output ini akan dihasilkan dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya, dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik. Kemudian yang ketiga itu ada namanya communication. Nah, output yang dihasilkan dikirim ke tempat yang berbeda. Misalnya, ramalan cuaca disiapkan dan dikirim ke berbagai instansi dan surat kabar dan lain-lain di mana yang diperlukan untuk dapat mengetahui cuaca pada saat itu. Kemudian jenis data processing itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pemrosesan data manual. Nah, pemrosesan data manual ini melibatkan campur tangan manusia. Nah, proses entry data secara manual menyiratkan banyak peluang untuk kesalahan seperti keterlambatan dalam pengambilan data karena setiap bidang data harus dimasukkan secara manual. Nah, di sini banyak kesalahan cetak atau salah ketik operator. Kemudian biaya tenaga kerja yang tinggi dari jumlah tenaga manual itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada namanya EDP. Nah, EDP ini merupakan pemrosesan data elektronik. Nah, istilah yang jarang kita gunakan itu EDP untuk apa yang sekarang biasanya disebut dengan IS atau layanan atau sistem information, atau MIS yaitu layanan atau sistem informasi manajemen. Ini tuh merupakan pemrosesan data oleh komputer dan programnya di lingkungan yang melibatkan komunikasi elektronik. Kemudian EDP berevolusi dari DP, pengolahan data, sebuah istilah yang dibuat ketika sebagian besar input komputasi secara fisik dimasukkan ke dalam komputer dalam bentuk kartu berlubang atau dalam kartu ATM dan keluaran sebagai kartu berlubang atau laporan kertas. Kemudian yang ketiga namanya real time processing. Nah, real time processing ini adalah waktu nyata, ada yang terus-menerus memasukkannya dan proses dan keluaran data tersebut. Nah, data ini harus diproses dalam jangka waktu kecil yang dapat ditentukan oleh real waktu.
Nah, jika tidak maka akan menimbulkan masalah bagi sistem. Misalnya ketika nasabah bank itu menarik sejumlah uang dari rekeningnya. Nah, transaksi tersebut harus diproses dan saldo rekening itu harus diperbarui segera mungkin sehingga bank dan nasabah dapat melacak dana tersebut. Kemudian yang keempat ada namanya batch processing. Nah, dalam kelompok pemrosesan batch, transaksi yang dikumpulkan selama periode waktu dikumpulkan, diproses dan kemudian harus batch diproduksi. Nah, pemrosesan batch ini memerlukan program terpisah untuk input, proses, dan output. Nah, inilah merupakan cara yang efisien untuk memproses volume data yang tinggi, misalnya sistem pengajian, sistem ujian, dan sistem lainnya. Oke, kemudian yang kedua yaitu saya mengambil clustering. Nah, di sini saya akan membahas pertama yaitu mengenai apa sih clustering. Nah, di sini definisi clustering itu juga disebut sebagai segmentation. Nah, atau metode ini itu digunakan untuk mengidentifikasikan kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut yang mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Nah, gambar yang ini merupakan yang menunjukkan kelompok data pelanggan sederhana yang berisi dua atribut, yaitu age, itu umur, dan ini income yang berarti pendapat. Di sini terdapat 3 clustering atau 3 pengelompokan. Nah, algoritma clustering pengelompokan kelompok data dalam ketiga segmen ini berdasarkan dari 2 atribut yang tadi kita jelaskan. Itu yang pertama adalah clustering yang pertama itu yang berisi mengenai populasi berusia muda dengan mendapat pendapatan yang rendah. Ini yang cluster pertama. Kemudian yang cluster yang kedua yang ini itu dia merupakan populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian cluster yang ketiga ini dia itu merupakan populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Nah, kemudian clustering itu merupakan proses data mining yang unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input itu diperlakukan sama. Kemudian kebanyakan algoritma clustering itu membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul atau batasan dari segmentasi ini setelah stabil. Nah, kemudian di sini saya mengambil sub yang ketiga itu mengenai klarifikasi. Nah, apa sih itu klarifikasi? Nah, terdapat sejumlah record atau training set. Setiap record terdiri dari sejumlah atribut dan salah satunya adalah atribut kelas atau label. Yang pertama ada namanya kita mencari model untuk atribut kelas sebagai fungsi dari nilai atribut yang lainnya. Terus tujuannya itu record yang belum diketahui kelasnya itu akan diberi label seakurat mungkin. Yang pertama, apa gunanya? Yang pertama itu untuk mengetahui dan menentukan tingkat akurasi model, maka digunakannya test set. Terus yang kedua itu biasanya test set itu tuh akan dibagikan menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk pembangunan model atau training, dan yang kedua itu sebagai data untuk memvalidasi model tersebut atau test setnya. Kemudian terdapat langkah klarifikasi itu ada 2. Yang pertama untuk pembangunan model dengan mendeskripsikan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama, tiap tuple atau sampel diasumsikan termasuk dalam salah satu kelas yang ditunjukkan oleh atribut kelas. Terus yang kedua ada tuple atau record yang digunakan untuk pembangunan model disebut sebagai training set. Terus yang ketiga ada namanya model yang dihasilkan itu tuh bisa berupa rules clarification, decision trees, atau rumus matematika. Kemudian yang kedua ada namanya penggunaan model. Nah, penggunaan model yang kedua ini untuk klasifikasi objek yang selanjutnya dan belum diketahui. Nah, di sini yang pertama itu perhitungan akurasi model. Yang pertama, akurasi test set yang sebenarnya itu akan dibandingkan dengan hasil pelabelan test set dari penggunaan model. Terus yang kedua ada namanya tingkat akurasi yang merupakan presentasi test set klasifikasi dengan benar oleh model. Terus yang ketiga namanya test set independen terhadap training set. Jika yang tidak, maka kondisi overfitting itu akan terjadi. Kemudian terus yang kedua dari pembagian langkah penggunaan model ini dia tuh jika akurasi dapat diterima, maka model bisa dibagikan untuk mengklasifikasikan data yang labelnya itu belum diketahui.
Kemudian di sini terdapat contoh task dari klasifikasi. Yang pertama, kita dapat memprediksi sel tumor, jinak, atau ganas. Terus yang kedua, kita dapat mengklasifikasikan transaksi kartu kredit yang sah atau tidak. Jadi kita bisa mengetahui itu kartu kredit itu dia sah atau tidak. Terus yang ketiga, kita dapat mengklasifikasikan struktur protein sebagai alpha, helix, beta, sheet, atau kumparan acak. Terus yang keempat, ada namanya kategorisasi berita dalam finance, cuaca, hiburan, olahraga, dan yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada namanya teknik klasifikasi. Nah, di dalam teknik klasifikasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kita dapat menentukan metode berdasarkan decision tree. Terus yang kedua, berdasarkan metode rules. Yang ketiga, berdasarkan memory based reasoning. Terus yang keempat, berdasarkan neural networks. Dan yang terakhir, yang kelima itu naive Bayes dan Bayesian belief networks. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas limit yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah data mining. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.